Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3.1, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 5, Golongan 2, Pemerintah Kota Depok. Pada kesempatan ini, kami akan mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan mewujudkan smart governance. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah tahu bahwa pemerintah akan berlakukan aplikasi My Pertamina nih untuk pembelian Pertalite dan solar. Bagaimana tanggapan teman-teman yang ada di sini terkait hal tersebut? Apakah ada yang ingin bercerita atau berargumentasi mengenai hal ini? Silahkan. Ya, saya izin memberikan argumen, Kak. Silahkan Kak Retno. Ya kan saat ini aplikasi My Pertamina sedang hangat diperbincangkan nih untuk kita membeli Pertalite dan solar. Sebelumnya nih saya akan menjelaskan dulu nih terkait isu tentang aplikasi My Pertamina ini. Pemerintah dan PT Pertamina memutuskan untuk menerapkan sistem aplikasi agar penggunaan Pertalite dan solar menjadi tepat sasaran. Nah, aplikasi ini digunakan untuk pembayaran bahan bakar minyak secara non-tunai di Pertamina. Sebelum adanya My Pertamina ini, pembelian solar dan Pertalite tidak ada batasan. Akan tetapi, setelah diberlakukannya aturan penggunaan aplikasi ini, diharapkan penggunaan Pertalite dan solar bersubsidi akan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Begitu kira-kira, Kak. Oh gitu, baik, oke. Nah, itu untuk aplikasi My Pertamina ini kan sudah dimulai ya dan diberlakukannya itu pada tanggal 1 Juli 2022. Berarti ini sudah bertahap ya teman-teman. Nah, kita nih sebagai ASN bagaimana tanggapannya? Apa ada yang ingin berargumentasi mengenai hal ini? Dipersilahkan untuk berargumentasi. Izin menanggapi ya, Kak Tia. Siap, Kak Tantia. Baik, kalau setahu saya, aplikasi My Pertamina ini kan baru berlaku di beberapa daerah saja. Terutama untuk sosialisasinya itu belum merata di beberapa daerah pada masyarakat. Jadi masyarakat masih banyak yang belum paham apa maksud dan tujuan dibuatnya aplikasi My Pertamina ini. Jadi tidak memungkiri kemungkinan nanti bakal banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Karena masyarakat pasti akan berspekulasi karena banyak yang belum tahu peraturannya itu seperti apa, Katia. Mungkin itu Oh aja. iya, baik. Terima kasih Kak Tantia. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan ya teman-teman, Boleh, mangga. untuk untuk aplikasi dari My Pertamina memang masih uji coba dan sosialisasinya pun masih belum rata. Karena itu, pembelian BBM-nya pun masih bisa manual. Karena memang tidak semua orang itu memiliki smartphone yang digunakan untuk menginstal aplikasi My Pertamina. Selain itu, ada opsi lain, yaitu kita juga bisa menggunakan website. Tetapi, harapan kedepannya, nanti setiap kendaraan akan dilengkapi dengan barcode yang bisa ditempel langsung di kendaraan masing-masing, untuk bisa mengidentifikasi jenis kendaraan yang boleh dan berhak untuk menerima BBM yang bersubsidi. Oh iya, kalau kayak gitu. Oh iya nih teman-teman, kan pada tanggal 1 Juli kemarin ya, merupakan hari pertama dimulai untuk pendaftaran kendaraan bermotor yang menggunakan aplikasi tersebut ya. Jadi mungkin tentunya seiring dengan berjalannya waktu, pendaftaran tersebut kan akan ditutup nih, sehingga masyarakat dapat mendaftarkan kendaraannya nih sebelum ditutup. Jadi kita nih sebagai seorang smart ASN, bagaimana menanggapi adanya peluncuran My Pertamina ini? Bagaimana nih tanggapan dari teman-teman semua? Izin menanggapi kembali, Katia. Monggo. Kalau dari saya menyambut baik peluncuran aplikasi My Pertamina ini, karena kedepannya akan lebih memudahkan kita untuk bertransaksi. Namun, kembali lagi, tergantung individu masing-masing. Mungkin saya maupun kaum muda dan kaum yang masih produktif atau bisa menggunakan smartphone akan terasa mudah menggunakan aplikasi ini. Namun, bagaimana dengan mereka yang sudah lansia maupun yang tidak paham menggunakan smartphone, serta masyarakat yang masih kurang dalam hal pendidikan dan pengetahuan. Padahal, mereka merupakan salah satu tujuan pemberlakuan My Pertamina ini. Nah, izin, Kak, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Silahkan. Kan tugas pokok kita sebagai ASN itu salah satunya sebagai pelaksana kebijakan publik ya seperti itu. Jadi sebagai pelaksana kebijakan publik kita harus menjalankan kebijakan pemerintah nih. Meskipun kita tidak tahu kebijakan ini sudah final atau belum, kita tahu bahwa kebijakan ini pun baik nantinya untuk dikembalikan kepada masyarakat. Seperti itu, Kak. Terima kasih atas masukannya teman-teman. Mungkin ada lagi nih?
tanggapan dari yang lainnya? Boleh saya menambahkan ya Kak Tia? Ya, silakan Kak. Sesuai dengan argumen saya tadi, yang mungkin akan banyak terjadi pro dan kontra akibat aturan ini. Kita sebagai ASN yang sekarang harus menerapkan nilai-nilai Smart ASN, juga dituntut untuk bisa bijak dalam menanggapi pro dan kontra tersebut. Jadi jangan sampai terbawa arus ke pihak yang pro maupun yang kontra, atau biasa disebut dengan sikap netral. Jadi kita cari tahu dulu sesuai data, akankah manfaatnya sebanding atau tidak. Seperti itu, Kak Tia. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Tantia. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Izin menanggapi kembali. Siap. Untuk sekarang memang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya di bidang informasi dan teknologi atau IT. Dan kita sebagai Smart ASN pun diharapkan bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Jadi dengan adanya kebijakan ini, saya rasa akan membawa dampak baik untuk masyarakat. Jadi menurut saya, kita harus mendukung kebijakan ini, karena kebijakan ini dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, kita juga tahu bahwa kebijakan ini memiliki kekurangan. Karena itu, kita sebagai ASN harus berpikir terbuka untuk menerima masukan-masukan yang ada dari masyarakat dan mengembangkan inovasi-inovasi terbaru untuk menutupi kekurangan tersebut, sehingga pelayanan kita terhadap masyarakat bisa dilakukan secara lebih maksimal. Seperti itu. Oh iya, izin menambahkan sedikit ya. Iya, siap. Jadi penggunaan aplikasi My Pertamina ini juga salah satu upaya untuk meregulasi agar pembelian BBM bersubsidinya lebih tepat sasaran. Dan saya juga sempat cek peraturan di aplikasinya, untuk tampilannya pun mudah dan simpel. Lalu kita sebagai salah satu warga negara dan sebagai ASN harus lebih ketat dengan lebih bijak lagi ke depannya dalam memberikan kritik di aplikasi. Mungkin itu tanggapan saya yang terakhir, Katia. Baik, terima kasih ya teman-teman atas semua tanggapan dan argumennya. Mungkin yang bisa saya ambil kesimpulannya dari diskusi ini adalah karena aspek dari smart governance adalah teknologi informasi, maka kita harus dapat menggunakan IP tersebut dan memahami aturan-aturan yang berlaku untuk kedepannya. Bagaimana jika ada suatu kebijakan, pasti akan ada pro dan kontranya. Belum lagi dari segi keamanan aplikasi tersebut. Ya mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.